memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita angkat lagu pujian dari Mana Bakti halaman 366. Ya Tuhan, kami datang. 2, 3, ya. Ya Tuhan, kami datang, meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada dikau, pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. 2. Di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri, pantaskah kami menghadap padamu? Tanpa maaf, tanpa berkah, tanpa ampun yang melimpah, pantaskah kami menghadap padamu? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulai dari. Terima kasih Tuhan berkami pada malam hari ini masih memberkati kami sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Semoga dapat berkenan hadir tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perkenalkan, nama saya Mario Josephine Simanihoro, kelas 5. Saya akan membacakan 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memenggakkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, selalu menanggung segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bernyanyi. Kita bernyanyi dari halaman 221. Kita bernyanyi dari halaman 221. Tenang-tenang mendayung. 2, 3, ya. Tenang-tenang mendayung di dalam ombak selepas pantai. Tenang-tenang merenung di tengah taufan hidup yang ramai, di tengah taufan hidup yang ramai. Bila terbawa arus di dalam doa, laut terenang. Sabda penguat doa, resapkanlah di dasar hatimu, sedalam laut medan hidupmu. Perkenalkan, nama saya Novelianto
putra Simanihoro. Saya akan membacakan 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dari diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bernyanyi dari halaman 435. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. 2, 3, ya. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesat, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menurut dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai.
Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, sebab aku ini orang pendosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yesus meminta Simon yang adalah seorang nelayan ulung untuk menebarkan jala. Bagi orang lain mungkin akan merasa lucu atau bahkan dianggap ejekan. Sebab Simon sudah semalam-malaman mencari ikan dan sebagai seorang nelayan, ia tentu ahli dalam bidangnya. Tidak heran mengapa Simon memproses ketika Yesus menyuruhnya untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Dari kisah Injil hari ini kita diajak untuk bermenung bahwa sebagai manusia kita memang memiliki keahlian dalam bidang masing-masing. Yesus terjun langsung ke dalam hal kehidupan kita sehingga ia tahu apa yang kita perlukan. Ia hanya meminta kepada kita untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Di tempat yang lebih dalam itu ditemukan jawaban yang kita cari selama ini. Kita dituntut untuk mendengarkan, mengikuti arahan Yesus. Memang di tempat yang dalam itu lebih banyak tantangan dan gelombang. Tetapi janganlah takut atau menolak, sebab Yesus tetap menyertai kita. Pesan Injil yang patut direfleksikan adalah walaupun kita ahli dalam bidang kita, jangan menutup telinga terhadap ajakan Yesus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Sama dengan bacaan tadi yang dibacakan si Mario dan si Peri tentang kasih. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak membanggakan diri, tidak sombong. Kasih itu sabar, murah hati, tidak melakukan yang tidak sopan. Contohnya apa itu, Peri? Contohnya apa? Apa? Hal-hal yang tidak sopan apa itu? Contoh yang kecilnya apa? Mengejek. Ya, mengejek. Apa lagi? Cekotor. Ya, Baru tidak sopan kepada orang tua teman atau orang lain. nggak usah kita jauh-jauh orang tua. Nggak sopan kepada abangnya, adiknya, ya saling tolak-tolakan. Kalau disuruh langsung dikerjakan, itu namanya kasih. Ya, menertaui adiknya, menertaui abangnya itu nggak boleh. Karena macam di sini tadi dijelaskan, jangan menutup telinga walaupun kita ahli dalam bidang kita. Misalnya pintar menyanyi sombong, ya, pintar naik sepeda sombong. Itu bisa menulis sombong, karena orang udah bisa benar menulis, ya, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, menutup segala sesuatu, mengharapkan sabar menanggung segala sesuatu, tidak bersuka cita. Sukacita itu bersenang-senang dia karena orang susah, karena jatuh kawannya ketawa, jangan ditolong, jangan ketawain. Kalau dimarahi adiknya diketawain enggak, kalau dimarahi adiknya langsung dipegang, langsung dikasih tahu ada yang salah. Seperti itu ya, tetap belajar. Dibuat di sini jangan bosan-bosan, kita tetap belajar. Semakin banyak kita belajar, kita semakin banyak tantangan, semakin dalam di sini, kan? Untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Ini memang di tempat yang dalam itu lebih banyak tantangan dan gelombang. Tapi jangan takut atau menolak. Ya, Peri? Oke. Amin. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu tentang kasih, tentang kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus untuk tetap mengandalkan kasih dalam hidup kami. Kiranya Tuhan membantu kami keluarga ini untuk tetap membangun kasih untuk sesama, tidak bersenang-senang di dalam ketidakadilan. Bangun juga kepercayaan kami kepada Tuhan untuk mengikuti perintah Tuhan, walaupun dalam pengalaman dan hal-hal yang lebih dalam, di mana dalam tantangan itu banyak cobaan, tetapi kuatkan kami Tuhan untuk lebih bijaksana dalam menjalaninya. Demikian doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, bernyanyi kami kolektif. Halaman kita bernyanyi dari halaman 246. 246. Kami datang padamu dengan bulat hati dan niat yang murni. Dua, ya. Kami datang padamu dengan bulat hati dan niat yang murni. Pandang Tuhan segala daya karsa kami yang kami pasrahkan, bukan harta yang mewah dan bukan kata terangkai indah. Kami persembahkan dengan tulus hati kepadamu Tuhan. Tuhan dampingi kami serta tuntunlah niat umat-Mu. Bapa terimalah serta jadikanlah pujian bagi-Mu. Dua. Walau kami tak layak dan tiada pantas menjadi putra-Mu, kami tetap mencoba mengulurkan tangan kepada sesama. Bukan harta yang mewah dan bukan kata terangkai indah. Kami persembahkan dengan tulus hati kepadamu Tuhan. Tuhan dampingi kami serta tuntunlah niat umat-Mu. Bapa terimalah serta jadikanlah pujian